Saya belum menerima karena kan saya mengerti. Walaupun Bapak sudah Oh jelaskan, gitu. tapi saya tidak belum tentu percaya apa yang Bapak bilang. Tapi yang saya mau Betul. koreksi tadi, kok ada terjemahan bahasa Ibrani ada kata Allah gitu loh. Jadi saya ragu di situ. Ya, terima kasih. Oke. Itu yang masuk saya ya. Mohon maaf ya kalau Siapa itu yang yang masuk ngorok saya. ini? Jadi yang Siapa yang dijelaskan ngorok? tadi. Intinya gini Pak. Yang ngorok ini siapa nih? Tunggu, host. Dewa. Intinya gini Pak. Tidak ada satupun nubuatan tentang Mesias yang merujuk kepada Jesus di dalam perjanjian lama. Kenapa? Pertama, bisa minta tolong Bang Samudra lagi nih. Sorry Bang Samudra ya, aneh sambil tiduran soalnya Bang Samudra. Lanjut. Buka Mazmur 2 nomor 2 Bang Samudra. 86. Saya cek dulu Mazmur 2. Bentar. Kolim. Woi. Tidur ya udah. Lanjut. Yesaya 2 pasal 2. Mazmur 2. Oh, Mazmur 2. Ini apa? Yes. Oke. Bacain, Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Tuhan dan Mesiasnya. Mesias pasti bukan Tuhan. Clear ya? Bukan. Mesias pasti bukan Tuhan. Ayat ini jelas clear. Mesias pasti bukan Tuhan. Nah, kenapa kok orang Yahudi mengatakan tidak mungkin yang namanya Mesias yang dinabuatkan itu untuk Jesus? Minta Yesaya 42 nomor 4 Bang. Yesaya 42 nomor 4. Yesaya 42 nomor 4. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ben, Bang Erik, Bang Abu ya. Waalaikumsalam. Itu Yesaya 42 itu nubuatan Bani Kedar itu. 42 nomor 4. Bukan yang nomor 4. Itu Bani Kedar yang itu. nomor 4-nya. Bukan. Tentang Mesias itu Bang. Ia sendiri Mesias tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi segala pulau mengharapkan pengajarannya. Jadi Mesias itu nggak ada ceritanya Mesias patah, terkulai, digebukin. Karena dalam pandangan Judaism, Mesias itu orang hebat, orang kuat, mereka yang akan mengalahkan seluruh musuh-musuh Bani Israel dan membawa pulang Bani Israel ke tanah perjanjian. Gak ada cerita narasi Mesias digebukin, bonyok semua, apalagi mati di tiang kayu, gak ada ceritanya. Yesaya 2 dari ayat 1 sampai 4 Bang. Kemute Bang Samudra. Astagfirullahaladzim. Yesaya 2 dari ayat 1 sampai 4. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan mengujung tinggi. Di atas bukit-bukit segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem.
Ia akan menjadi hakim antar bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit perangi bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja dan tombak. Tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Oke. Tadi dibilang ya, hari akhir ini nubuatan tentang hari Mesias datang nanti. Jadi ketika Mesias datang, nggak ada lagi orang perang. Makanya dikatakan orang akan mengganti menempa mata pedangnya menjadi mata bajak dan sebagainya. Jadi nggak mungkin buat ini terbunuh oleh Jesus. Jesus datang buru-buru damai. Bait suci kedua roboh, habis oleh Jenderal Titus. Nggak bisa jadi tergenapi. Nah ini pamungkasnya bang. Yeremia 30 ayat 8, 9, dan 10 bang. Kemute bang. Bang Samudra emang kayak gitu Bang Ben. Dari dulu emang kayak gitu. Lupa nih Bang. Bang Samudra. Yeremia berapa Bang Ben? 30 dari ayat 8 sampai 10. Lengan kopi. Enggak, masalahnya aku di mute sama moderator nih. 30 ayat berapa? 8 sampai 10. Oke. Semua 8 sampai 10. Maka pada hari itu, nah ini. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Theos mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar, Udah itu aja. hai orang Israel. Oke. Maka pada hari itu bla bla bla. Siapa Mesiasnya tadi namanya? Daud. Nama Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama namanya Daud. Karena itu kalau kalian bawa namanya Yesus tertolak karena sudah tertulis secara eksplisit di perjanjian lama namanya Daud. Buka juga Yeskel 37 bang. Baca dari Yeskel 37. Dari ayat 24, 25 sampai 26 boleh. 24, 25. Iya. Wah, full data ini, Pak Eko. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya. Ya, Daud ya, di sini ya. Oh, bukan. Bacanya bukan begitu, Pak Eko. Nih. Ayat 24. Maka hambaku Yesus menjadi rajanya. Itu loh. Kenapa namanya jadi Yesus? Kan Daud. Mesiasnya. Jadi maka hambaku yang Daud dijanjikan akan menjadi rajanya. Nah, jadi Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama itu udah dikunci namanya secara eksplisit Daud. Meskipun kalian bilang Yesus mau dipelintir apapun juga selama namanya bukan Daud tertolak. Clear ya? nah ini dia. Lanjut teman-teman. Tanggapan Pak Eko. Kayak gitu aja Bang Samudra, ngapain ditutup? Bisa tanggapi Bang. Tadi ada lanjut. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari ya itu atau ya baru masuk itu sebelum Pak Eko, saya. izin sebentar Pak Eko. Iwan Ya silakan. Silakan dulu. Nanti saya tanggapi ke belakangnya. Silakan. Bantu di follow ya akun narasumber muslim di atas.
Ini bantu Iya, aku juga baru nongol lagi nih Bang Benda. 5 bulan aku vakum ya. Bang Abuya, aduh. Tolonglah bantu sedikit ya. Yang ya dulu Oke, mungkin mau buat menanggapi saudaraku dia semuanya tolong di follow yang di atas, termasuk Pak Eko juga di follow. Kalau akal logika silakan terserah mau di blok lah. Logika jangan di follow, di report aja. Ya Allah, tega-teganya dirimu Bang. ya tadi mungkin yang ya mungkin tadi itu nama ya itu. Boleh, Ya, boleh. silakan dulu ya. Nanti saya ke belakang aja. Oke, boleh. Perasaan saya sih merinding juga pengen ketawa sih, tapi nggak apa-apa. Saya bisa minta tolong ya dibukakan Yohanes 5 ayat 39 sampai 40 baru nanti saya mau mikir, diskusi, minta tolong, tunjukin sendiri, mikir. saya belum bisa open cam, pengikutnya masih sedikit, Bos. Ya aja. Bisa kan? Kan bisa Yohanes dibaca tuh ya. Iya makanya kau nggak usah ke Komal Muslim dulu, kau Komal Bom Bom minta sana. nggak apa-apa. Jangan ulur. Jadi nggak apa-apa. Ya. Coba boleh ya. Ya Yohanes. sedekah. Sedekah nggak apa-apa, sedekah ya sedekah. Amal lah. Enggak, siap silahkan siapa yang mau jadi babunya Sia. Yohanes 5. Gak apa-apa kalau nggak di sini. Siapa tuh si Eko? Apa namanya? Eko Ca boleh. Oh, tadi dia pergi ya. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Coba baca Bang. Abang di rumah, aku nggak di rumah sih. Yohanes 5 ayat. Aku juga nggak di rumah ini, lagi di luar kota. Jadi cuma mau HP satu. Ini yang saya perlibatkan itu tadi dibicarakan. Ya saya lagi tugas luar kota soalnya, nggak bawa Alkitab. Ya aku nggak di rumah Bang. Handphoneku Bisa dari teman-teman mungkin. ya kalau teman-teman sih mau ya kalau Enggak, udah kau modal congor, turun aja kau di bawah, naik enggak punya biblos, enggak bawa otak kau. Jangan galak-galak Bang Abu, baru juga akal logika naik ini. Aduh. Enggak, dia pasien gua yang ngeyel. Kalau Pak Eko kan santai. Dia ngeyel, nyuruh-nyuruh juga. Mikir lah. Ya, terus terang saya nggak ada Pak Eko bentar. Kalau aku di kesatuan, adik letengku nyuruh aku udah sikap tobat 2 jam. Ampun Tuandan, Tuandan. Jadi gini Bang, kan aku lagi tugas di luar kota, jadi nggak mungkin dong bawa Alkitab. Lagi sekitar 4 jam dari tempat kerjaku. Jadi aku nggak sengaja masuk di room ini juga. Jadi saya mau menanggapi dulu ya tadi ya. Saya mau tanggapi dulu tadi ya. Pak Eko. Intinya gini, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah diatur oleh Tuhan, sepakat? Iya. Oke, iya. Dan faktanya Pak Eko sekarang gini, bisa mengedukasi kan. Lanjut. Saya mau tanggapi tadi. Tadi katanya yang Mesias itu Daud. Itu sebenarnya kalau saya nggak setuju ya. Salah ayat itu berarti Bang. Enggak, bukan salah Bang. Jadi kalau yang Mesias yang dijanjikan itu dari Yahudi sekarang itu masih menunggu Bang. Loh iya, namanya Daud, bukan Daud bapaknya Salomo. Namanya Daud. Boleh ketawa Bang? Bukan Raja Daud. Bukan. Namanya Daud, bukan Daud bapaknya Salomo. Kalau saya keturunan Daud, bukan kalau berarti kita memang keturunan Daud Bang, tapi namanya nanti juga Daud, bukan Daud bapaknya Salomo. Bapaknya Salomo udah mati. Maksud saya Daud yang gantikan Salomo. Sorry, yang gantikan Saul. Sorry. Iya bapaknya Salomo kan, itu udah mati. Mesiasnya nanti itu keturunan Daud bapaknya Salomo, namanya sama dengan itu, tapi bukan Daud bapaknya Salomo. Kalau bapaknya Salomo udah mati, ngapain juga? Ya, tapi kalau saya itu ayatnya tadi itu tidak secara eksplisit masa namanya Daud Mesias yang akan datang. Lah tadi disebut ada nggak tertulis Daud guys? Pada hari akhir. Nah itu
Gimana ayatnya tadi? Coba dibaca lagi tuh Bang Samudra itu yang Yeremia Nggak tadi. mungkin, soalnya itu 30 nomor kalau 8 menurut garis kami sampai itu 10 itu. nggak seperti itu. Aduh bang, tadi udah dibacain sampai bibir keluar loh. Yang Yeremia aja, Yeremia 8 dari 30 dari nomor 8 sampai 10. Yeremia 30. Aja bang, nggak usah di ini. Enggak, biar ini bang. Sampai nomor 10 nomor berapa? 8 ya? 8 Ya, boleh. 8 tak gedein. Tak gedein biar Pak Oke ini membacanya sendiri. Nih. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan engkuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang asing. Tidak akan lagi mengabdi kepada orang asing. Artinya apa? Salah satu tujuan Mesia membebaskan Bani Israel dari semua penjajahan bangsa asing. Oke, aku baca yang kencang. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan. Mereka kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Boleh saya tanggapi? Ini apa sih? Lu diam dulu ya. Bentar dulu dong, jangan panik. Saya tanggapi dulu, kasih kesempatan gua ngomong. Ngapain gua panik sama lu? Diam. Nah, Di sini Bang Eko nggak bisa tertulisnya ini kepada Daud. Nih tertulisnya. Raja mereka. Bukan bang, itu kubangkitkan itu bukan berarti kubangkitkan yang kayak Yesus. Nah, tapi maksudnya diangkat. Itu Raja Daudnya. Apa kubangkitkan artinya diangkat bang? Dari mana? Gimana? Kubangkitkan bagi mereka itu artinya kuangkat itu Daudnya, bukan Daudnya jadi Mesias. Ini kan terlentang. Ini kubangkitkan. Bentar, bang. Kubangkitkan itu bukan berarti kubangkitkan seperti Yesus. Lu memang bukan Yesus kok, Mesiasnya. Nah, itu semakin maksudnya. Anda mengatakan itu semakin cocok. Bukan gak sama memang dengan Yesus. Bang, kalau maksud saya Yesus itu kan mati dulu baru dibangkitkan. Tapi kalau Daud itu maksudnya dibangkitkan itu maksudnya diangkat. Diangkat jadi raja, bernama Daud akan diangkat menjadi raja bagi Israel. Makanya namanya Melech, gelarnya Melech Hamashiach, Raja Mesias. Gak ada ceritanya Mesias mati dulu dibangkitkan itu bang. Dari mana ada cerita seperti itu? Di perjanjian lama. Indonesia ngapain sih ditafsir lagi bang? Karena nggak nyambung ke ini. Jadi Daud yang dimaksud itu adalah Raja Daud yang menggantikan Saul. Ya makanya jangan di mana di situ Raja Daud menggantikan Saul? Yang dimaksud itu kan tahu kan yang Daud yang menggantikan Saul. Kalau nggak nyambung jangan disambung-sambungin gitu loh. Nah dari kalian tadi yang nyambungin, yang saya maksud kan Mesias Yesus, bukan itu kan Daud tulisnya. Mana ada makanya bang, di dalam perjanjian lama Mesias yang dijanjikan itu sudah dikunci, namanya tertulis secara eksplisit yaitu Daud. Makanya tadi kan Bang Ben. di Yehezkiel tadi kan juga dikatakan pada hari-hari terakhir itu kan apa? Hari Mesias itu bang. Iya, tapi enggak, logikanya gini. Sampai sekarang bangsa Yahudi itu memang belum hari masih menunggu Mesias. Makanya masih nunggu. Ya kalau masih dikunci di Daud ya nyambung logikanya bang. Daudnya Daud siapa sih bang? Kok abang nggak paham? Kalau tafsiran saya yang Daud yang bapak enggak lah. Hillel maksud itu adalah Daud yang menggantikan Saul. Akan kubangkitkan Daud, bukan Daud bapaknya Salomo, namanya Daud. Bang, Pak Eko. Kalau yang dimaksud seperti Rickson ini ya keturunan Daud, Yesus bukan termasuk keturunan Daud. Tadi kan udah dibacain ayatnya.
Gak masuk Yesus keturunan Daud. Tadi bilangan 1 dari ayat 17 sampai ke bawah kan jelas itu. Nasab kan Bani Israel dari keturunan mana? Daud, Bang. Walaupun secara Dari tradisi dari ayah, tapi kan lahir dari rahim keturunan Daud. Dari mana, Bang? Tadi didengar nggak Bang Samudra baca bilangan 1 dari ayat 17 ke bawah? Dicatat berdasarkan laki-laki. Iya, Yusuf itu keturunan Daud juga. Sama Sejak Maria juga kapan, Bang? di Sisila, Ada Bang. nasab dari bapak yang bukan biologis, Bas. Dari mana? Ya memang untuk menentukan dia suku, kan? dia suku, Dongeng lagi dia apa? keturunannya Udah memang dari dibacain kok bapaknya. bilangan 1 tadi. Nasab Iya, itu iya. dicatat dari laki-laki dan keturunannya. Gak ada dari laki dan bapak adopsi. Belum pernah ada, Bang, yang namanya nasab Bani Israel itu dari bapak adopsi. Ya, setahu saya gini ya, Bang ya. Memang untuk menentukan dia keturunan Daud atau keturunan Israel atau bukan, memang dari bapaknya. Tapi kalau menentukan darahnya itu dari ibunya, Bang. Bang, saya tanya. Bentar, Bang Ben. Ya, Biar boleh, dibaca silakan, dulu. silakan. Dari mulai 17. Nih, dari mulai 17. Yesus ini enggak termasuk yang di sini yang dikatakan tuh laki-laki anak biologis. Yesus bukan anak biologisnya Yusuf. Itu enggak termasuk. Nah, di sini Mesiasnya dikatakan itu Daud raja. Yang di sini tuh kan Tuhan semesta alam. Nah, Nanti abis ini bolehlah kita bongkar silsilah baik dari versi Matius maupun versi Lukas. Nanti kita bongkar semua itu. kalau masih kurang ini aku tambahin HP satu Ya, lagi. salah satunya kan versi Sisila dari Yusuf, satunya Boleh. Sisila dari Maria. Jadi Bang, ketemu dia. Nanti saya bongkar. Bukan beda. Mau dari versi Yusuf, dari versi Matius lewat garis Yusuf maupun versi Lukas dari garis Maria, gagal semuanya. Nanti saya bongkar itu. Mana amburadul, Bang? Serius, Pak Eko? Bener gagal. Gak jumpa nanti. Boleh Apa? nanya nggak ini? Apa? Boleh nanya. Ya, Nanti silakan. dulu silakan. kenapa sih ya? Konter Ini kan nanti. kita mempermasalahkan ketuhanan Yesus kan intinya. Ya, mulai dari keturunan. Coba dibuktikan. Loh, yang barusan dibaca masih kurang. Pak, oke. Nanti malah nggak ini. Pak Saya Eko. bilang tadi yang Daud itu yang dimaksud adalah Raja Daud yang menggantikan Raja Saul, bukan Raja Daud Mesias, karena sampai sekarang itu orang Yahudi masih menunggu Mesias. Jadi kalau sudah tergenapi tidak mungkin. Kalau Pak Hel maksudnya tadi sudah digenapi melalui Daud itu Anda nggak mungkin. dengar tadi hari akhir. Emang Raja Daud keturunan apa yang gantikan Saul itu di hari akhir? Gimana sih abang? Pada hari akhir. Katanya tadi Bang Hel sudah dikunci, berarti sudah Iya, udah dikunci namanya itu namanya itu dinubuatkan nanti namanya Daud. Oh, maksudnya Orang dikunci yang jadi dalam Mesias arti itu namanya udah Daud. ditentukan gitu namanya, Bang. Atau gimana? Kenapa? Maksudnya dikunci dalam artian udah ditentukan namanya, bukan Iya, udah dikunci. ditentukan namanya Belum Daud. digenapi berarti ya, belum digenapi. Ya belum. Makanya kalau ada yang mengklaim Mesias namanya bukan Daud, ya pasti tertolak, Bang. Karena sudah dikunci di Yeremia 30 nomor 8 sampai 9, Yehezkiel 37 dari nomor 24, 25, 26. Itu udah dikunci sama Bani Israel. Namanya itu eksplisit, nanti Daud namanya. Bukan Yesus. Mana Bang, kalau kunamai dia Daud itu nggak ada Bang. Lah tadi apa, Itu Bang? dari keturunan Akan Daud yang kubangkitkan kubangkitkan Daud sebagai rajamu. dan kepada Daud. Pak Oke dengar ya. Pak Yes, Eko, mau. Bang. Oke, dengar yang lain dengar. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan.
Akan itu berarti sudah terjadi belum Bang? Ya belum. Nah, sudah. Gitu loh. Yang akan kubangkitkan bagi mereka. Mereka itu siapa? Ya Bani Israel lah di situ bicara Bani Israel. Kalau akan itu berarti belum terlaksana abangku Eko yang gantengnya kurang sekilo. Kurang sekilo nggak tuh? Nah, kurang sekilo. Nah, di sini sudah jelas yang namanya Daud. Terus masalah silsilah, abang bilang mengatakan keturunan Daud. Di sini sudah jelas. Yang dinamakan keturunan itu bapak biologis. Ya toh? Dari bapak biologisnya. Nah, di sini saudara Yesus tidak termasuk dalam golongan Bani Israel. Karena apa? Dia bukan bapak biologis dari siapa? Pak Oke? YouTube. Nah itu dia. Kan ini tertulis gini Pak. Oke, kita bongkar masalah silsilah ya. Bang, Nah, bisa ini kan ada tertulis di dibacain, sini. Abang bisa dibukain Matius 1 nomor 11. Matius 1 nomor 11. Silsilah ini ya. Matius 1 nomor 11. nomor 11. Tak gedein Kita lagi. bongkar silsilahnya. Yosia memperanakkan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yusuf ya, memperanakan Yusuf ini. Petil. Sabar, saya bongkar. Ya. Yosia memperanakan Yekonya. Jadi menurut Matius, moyangnya itu Yosia punya anak namanya Yekonya. Kita bandingkan dengan kitab Tawarikh. Bukan 1 Tawarikh pasal 3 ayat 15 dan 16 Bang. 1 Tawarikh. 1 Tawarikh. Satu Tawarikh berapa Bang? Pasal 3 Ayat berapa? 15 dan 16. 1 Tawarikh 15. Pasal 3. Pasal 3 ayatnya pasal 15 dan 16. 15 16. Tadi ingat ya, Yosia 15, memperanakan oke. Yekonya ya. Nah, anak-anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan, anak yang kedua ialah Yoyakim, anak yang ketiga ialah Zedekia, dan anak yang keempat ialah Salum. 16-nya Bang. Nih, 16-nya keturunan Yoyakim ialah Yekonya. Ya, jadi Ini sama. beda. Yosia punya anak Yohanan, Yoyakim, Zedekia dan Salum. Dari Yoyakim lah baru lahir Yekonya. Tapi versi Matius dari Yosia lompat ke Yekonya. Nah, kalau dari Matius ini kan ya, yang ini kan dari Matius. Yes. Yosia memperanakan Yekonya. Terus kalau yang dari Tawarikh, Yosia memperanakan Yoyakim. Yoyakimnya kemana di Matius? Kok hilang? Nah, nggak ada di sini. Itu juga ditolak sama orang Bani Israel. Siliginji nasabnya. Apa perlu juga nih dibongkar yang Lukas nih? Lukas 1:30. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lukas 1:30 sampai 3. Lukas itu, Lukas 3 nomor 27. Lukas 3 kalau silsilah itu. Gua nih Bang. Lukas 3 nomor 27. Lukas Dibaca 3. ya, Bang, ya. Oke.
Lukas 3 nomor 30. Anak 27, Simon, anak Yehuda. Nomor 27. Ah, Nomor 27. oh nomor 27. Lukas 3 Anak nomor Yohanan, 27. anak Resa. Anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Seltil, anak Neri. 28-nya anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak Er. Nih. Bukain 1 Tawarikh 3 sama kayak tadi, tapi ayat selanjutnya 17 dan 18. 1 Tawarikh White. Sama kayak Tawarikh tadi 3 3. ayat 17 dan 18. Ayat 17 dan 18. Tadi kan 15 16. Yang ini anak-anak Yekonya, orang kurungan itu ialah Seltil, anaknya. Lalu Melaki kepadanya. Iya. Beda loh. Beda. Bapaknya Seltil siapa? Menurut Tawarikh Yekonya. Yekonya. Menurut Lukas siapa? Neri. Siapa ini Neri? Orang mana lagi nih Neri? Ditanya orang rumah dari mana tadi? Enggak mah. Tadi cuman sekali doang kan. Enggak enak kalau jujur. Habis itu nggak bisa dicabut. Waduh. Mana ini? Tunggu gua telepon dulu. Bener ini serius gue ini. Serius, bener. Telepon lah Pak, dia nggak mungkin balik. Ada juga dulu itu di Zoom itu. Tarik nafas keras-keras. Keluarin dari bawah. Kentut dong tahta. Ngapain kamu nurut ke Bang Handi gitu? Saya dah nurut. Ketika Bang Handi ngomong gini, tarik nafas keras-keras. Keras banget dia. Terus saya ngomong, keluarin dari bawah. Nggak mau dia, takut keras katanya. Banyak orang yang nurut-nurut gitu itu dulu kan di Zoom itu. Halo, Dek, dengarkan kata-kata saya. 1, 2, 3, kembali normal. Oke. Ya. Ya. Oke, makasih. Lu jangan terlalu jujur lu. Ya udah. Oke. Yuk. Udah. Aman. Udah telepon dia. Lunglai di jalan lu, lunglai dia. Lanjut. Ya lanjut. Ini siapa di bawah ini? Bang kentut. Apa ini? Bang Ken. Aduh, sepi lagi. Kenapa si Gabriel tadi turun? Sudah seru tadi si Gabriel itu. Iya disuruh bertanya yang benar nggak mau. Mumpung lagi orangnya jujur gitu ya. Kalau dia berbohong itu kan dia mengguyurkan lidahnya gitu loh kalau berbohong. Tahuan dia. Kalau Pak siapa tadi Pak Edi itu kan dia sudah lagi tidak membaca Alkitab itu kan sudah tidak secara letterlek lagi. Sudah masuk ke dalam pemahaman yang agak lebih di atas dari Gabriel tadi gitu loh. Saya udah nyiapin tisu, Bang Handinya lupa. Aku tadi itu hanya pengen ketawa-ketawa Gabriel aja.
Aduh, gimana dong? Ini kan apa sih Kenkei siapa nih? Kenapa nggak ngomong? Ada juga Adolfina. Turun dia. Kenkei siapa, Tat? Kenkei itu siapa? Yang bawa chicken. Nggak tahu, kentok apa namanya. Tunggu dulu. Ada TikToker tuh, ada Acung Baginda. Ayo. Oke, Bang. Lanjut. Kenkei. Aduh, tidur mungkin ya. Henny, Ajun. Halo, malam Pak. Malam. Otan apa Kristen, Bang? Kristen aku, Pak. Ya, mau dialog atau mau bertanya? Bang Tata, Otan atau Kristen gimana Bang? Ya, akan saya cari dua-duanya ini, Bang. Bukan Pak, tadi aku masih penasaran sama Pak siapa tadi tuh? Pak Edi. Pak Edi tadi. Itu inilah Pak juru parkir lah. Gimana tuh Pak? Cobalah pemahaman Kristen yang seperti apa yang Bapak maksud itu Pak? Jadi dia itu berbicara tentang dasar kekristenan yang dimana Yesus itu adalah seorang manusia, seorang nabi yang diimani oleh para muslim. Itu loh. Nah, di situ dasar dulu. Nah, ojol-ojol ada orang wanes naik, tiba-tiba Yesus adalah Tuhan. Kalau ditanya kapan Yesus mencipta, larinya kepada Kejadian. Di mana Yesus di Kejadian? Gak ada. Di Kejadian itu bukan Yesus. Di mana Yesus? Yesus kan nama kemanusiaan. Oh, gitu loh. Berarti itu berpatok sama perjanjian lama ya? Nah, sekarang coba tanya ke orang Kristen-Kristen, kenapa dikatakan Yesus itu adalah Allah? Larinya kemana coba? Kapan Yesus mencipta? Itu coba dijawab. Larinya ke perjanjian baru sih sebenarnya. Nah, perjanjian baru tunjukkan ke saya satu ayat saja di mana Yesus mencipta. Kalau mencipta enggak, cuman nah, makanya mengaku. Nah, makanya kalau kita memahami itu berbicara sejak di Kejadian, Keluaran, perjanjian lama, betul kan? Oh, berarti Bapak gini, berpatok sama yang dipikirkan orang Muslim dengan Alkitab. Bukan. Alkitab hanya menulis Yesus itu lahir, baru ada nama Yesus. Sebelum lahir mana ada nama Yesus? Kita teman-teman Kristen itu kan secara membaca itu akhirnya memaksakan bahwa Yesus itu ada di perjanjian lama, betul nggak? Tapi dasarnya kalau Alkitab menulis Yesus setelah lahirnya bayi itu dinamai siapa? Yesus, betul kan? Ya paham. Oke. Itu yang yang disampaikan ya kan, oleh Pak Edi, yang tidak dipahami oleh teman-teman lain, gitu loh. Kalau sebelum perjanjian lama, Yesus kan nggak ada kan? Nggak ada. Ya. Perjanjian lama. Iya nggak ada. Nggak ada kan? Setelah perjanjian baru ada Yesus. Ya setelah dia lahir. Makanya kalau dikatakan Yesus itu adalah manusia, masa kamu ngotot-ngotot dong? Tidak. Ketawa saya pribadi sama Pak Edi tadi sebenarnya. Berarti harusnya Pak Edi itu pelan-pelan lah, dari bawah lah maunya menjelaskannya. Jadi aku pun bingung tadi tuh, loh Yesus kok nggak gini kan? Jadi penasaran. Masalahnya itu Kristen terlalu ngotot, makanya debat kusir. Betul nggak teman-teman? Ratusan ayat ya sumpah Tuhan ya. Bang, itu masjid kenapa belum bayar listrik terus sampai demo Bang? Gimana ceritanya Bang? Masjid belum bayar listrik tapi sampai di demo PLN-nya, kasihan tuh.
dasar Tunggu umat dulu, Nabi Bang. cabul yang Tunggu keluar dulu, dari Bang. goa, Pak, umat Nabi tunggu dulu. cabul yang keluar dari goa, umat Nabi cabul yang keluar dari goa, goa hantu, bye bye. Aku mau nanya Pak, jadi kalau menurut Bapak itu gimana menjelaskan Tritunggal kalau dibilang Yesus bukan Tuhan? Pertanyaan balik ini, kapan Tritunggal itu dikenal? Setelah adanya Yesus. Salah. Setelah ditentukan Tritunggal itu oleh bapak-bapak gereja, bukan oleh Yesus. Betul. Salah itu pemahamannya itu dari situ. Orang mengenal Tritunggal itu setelah ada konsep, betul kan? Nah, konsep yang konsili bapak-bapak gereja baru dikenallah Tritunggal. Itu loh. Berarti itu penafsiran ya. Sebenarnya kan begitu, tetapi teman-teman ini memahami mulai dari sejak awal sudah ada Tritunggal dari Kejadian. Kadang-kadang saya juga bingung, pernah saya bertanya begitu kepada Kristen, gak ada yang bisa jawab. Bingung mereka. Kapan Adam itu mengenal Tritunggal? Kapan Abraham kenal Tritunggal? Kapan Musa kenal Tritunggal? Kan enggak. Itu loh yang Pak Edi selalu keluar-keluar di situ gitu loh. Kalau Bapak bilang kayak gitu, Kristen itu apa Pak? Pengikut Kristus. Siapa? Sudah Kristus? jelas. Siapa? Kristus itu yang diurapi oleh Allah, seorang bayi yang lahir, dialah Mesias, anak Allah. Alkitab sudah menulis, kita ojol-ojol langsung berbicara bahwa Yesus itu adalah Allah. Gitu loh. Saya juga pribadi tidak menyatakan Yesus adalah Allah. Gitu loh. Iya. Allah sebagai sang pencipta lah ya. Ya, itu maksudnya. Makanya kalau kita merujuk kepada perkataan para rasul, terutama Rasul para Rasul Paulus, dia menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Itu loh, Tuhan itu tujuannya apa? Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Itu maksudnya ke arah situ. Karena kalau kita merujuk kepada kejadian kelahirannya, 3 orang maju saja berkata, di manakah kelahiran raja orang Yahudi? Itu loh. Kalau itu nggak dipakai semua, bahaya kita. Itu loh, iman kita sampai di mana? Makanya kalau teman-teman Muslim berkata Yesus itu yang diciptakan adalah seorang nabi, tapi mereka kan mengakui bahwa Yesus itu adalah salah satu panutan. Betul nggak teman-teman? Ya. Nah, tapi kita selalu mencari kesalahan-kesalahan sehingga banyak pertanyaan yang di luar Alkitab. Jadi kalau kesimpulannya Yesus tuh nabi lah ya. Ya, dia kan dia tidak pernah marah kalau disebut nabi. Ya. Dan memang ngaku nabi kok. Markus 6 ayat 4 kan dia ngaku nabi sendiri. Iya. Masalahnya di mana? Itu mau nanya balik nih sama Pak Pak Juru Parkir. Jadi kalau Bapak bilang Yesus nabi, berarti Bapak percaya Nabi Muhammad itu nabi? Nah, kalau bicara ke Nabi Muhammad, di dalam keimanan Islam itu kita tidak bisa sangkal karena mereka sudah menulis di dalam kitab mereka. Lalu kita datang mengatakan itu salah. Itu bagaimana ceritanya? Berarti kita menyalahkan siapa? Dasar kita menyalahkan itu dari mana? Itu loh. Contohnya, adalah seseorang dengan kitab Weda datang, ya kan? Oh, nggak boleh, itu salah. Salah dari dasar dari mana? Pemahaman kita atau pemahaman mereka? Itu dulu. Nah, jadi kalau kita ingin merujuk kepada satu pemahaman, ya kita belajar. Betul nggak Nabi Muhammad itu ada atau tidak? Sesuai dengan apa yang mereka imani. Yaitu kita buang alma mater kita buang keegoisan kita dulu, kita belajar ke sana. Oh, ternyata benar ada. Terus siapa yang mau sangkal? Sangkalan kita dari mana? Ternyata nggak ada di Alkitab. Lalu kita mau mengatakan, wah Muslim salah, gini-gini. Dari mana dasarnya? Mereka pun makan yang sama. Itu loh. Sama halnya, saya kasih contoh nih. Ada 3 orang nih. Si A mengatakan si B itu bidat. Si B mengatakan si C bidat. Si C mengatakan si A bidat. Saya datang, saya bilang ketiganya bidat. Apa jawabannya? Kambing kau, saya bukan bidat. Loh, kalian tadi menuduh bakal saling bidat kok.
Saya kan orang netral. Saya bilang kalian 3 bidat, kalian marah balik, kalian 3 marah ke saya. Salah saya di mana? Dasar saya kan sudah dengar sendiri. Si A mengatakan si B bidat, si B mengatakan si C bidat, si C mengatakan si A bidat. Lalu datang saya orang netral nih. Oh, kalian 3 bidat. Wah, saya balik maki-maki. Salah saya di mana coba? Paham kan maksudnya ke arah situ? Betul. Nah, itu dia yang saya punya maksud, saya punya mau. Teman-teman juga, jangan pernah menabrak-nabrakkan kitab si A sama si B, karena memang dasarnya sudah beda. Tetapi kita kalau bicara saling toleransi, kita belajar juga kepada mereka. Oh, ternyata Allah itu pencipta langit dan bumi. Salah nggak menurut Pak Henny? Enggak, betul. Nah, itu dia. Tiba-tiba datang seorang Wanes atau seorang Kristen datang kepada mereka. Wah, tidak, yang menciptakan Yesus. Dari mana? Kalau ditanya balik oleh Muslim, dari mana Yesus menciptakan? Coba tunjukin ke saya. Lalu bicara, oh itu Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu loh. Ya. Sebenarnya masuk akal juga sih, tapi kan yang kita ya mungkin yang diajarkan dari kita sama kita dari kecil tuh ya Yesus tuh Tuhan gitu kan, yang mencipta langit dan bumi. Nah, sekarang belajar lagi nih. Pada saat dikatakan bahwa segala sesuatu yang dijadikan oleh karena dia itu siapa? Banyak orang langsung Kristen mengatakan itu Yesus. Dari mana mereka menyebut nama Yesus itu ayat tersebut? Nggak ada. Itu berbicara keilahian daripada Allah sendiri. Gitu loh. Allah Bapa itu. Dia itulah Bapa. Itu yang dipercaya. Ya itu. Jadi untuk teman-teman, saya pun sama dulu, ya kan. Saya seperti ke teman-teman Kristen yang lain karena belum belajar. Setelah kesini ketemu dengan Pak Edi, itu namanya belajar marifat, memahami Allah itu secara bukan secara letterlek lagi. Global gitu, ya. Nah, sehingga dari seberang pun yang tidak seiman dengan kita percaya bahwa Allah itulah yang sang pencipta, Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tidak bisa kita jumpai. Sama nggak? Gitu loh. Ya iya, tetapi debatnya nanti di mana? Di Yesusnya. Betul. Tapi kan kalau bicara tentang kekristenan, Kristen itu kan nggak mengikuti dari garis keturunan siapa itu Pak, nama istri Abraham Pak? Oh, si Hagar. Iya. Kan Kristen nggak ngikut, dari Sarah kan? Jadi kalau menurut Bapak itu gimana? Kalau Hagar itu bukan dibuang begitu saja, tetapi tetap coba kita lihat apa janji Allah kepada Hagar pada saat di Alkitab. Tetap diberkati nggak? Diberi keturunan yang besar nggak? Sama dengan Ishak kan? Tetapi kalau Alkitab itu hanya mencatat keturunan yang menuju kepada kelahiran Yesus, coba tarik garis lurusnya. Itu loh. Kenapa dia tidak bercerita tentang keturunan Hagar selanjutnya? Kenapa tidak bercerita keturunan Kain? Kenapa pada saat keturunan Nuh ada 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet? Kenapa hanya kepada Sem, Yafet keturunan daripada lari kepada keturunan ke arah Yesus saja? Kenapa Ham tidak ceritakan? Kanaan tidak dilanjutkan? Kenapa coba? Banyak itu. Gitu loh. Betul kan? Jadi kita belajarnya itu kenapa Alkitab itu dia kelihatan seperti itu, karena dia menarik satu garis lurus, satu garis benang merah sampai ke dalam pemahaman kita kelahiran Yesus Kristus. Itu aja sebenarnya. Sehingga pengajaran-pengajaran itu cuma di daerah situ. Di luar itu nggak ada tertulis dalam Alkitab. Sehingga kita mau mencoba untuk melarikan ke sana gitu loh. Nah, itulah jadi bentrok kita selama ini. Kita nggak memahaminya. Gitu loh. Nah, coba konsep ya. Nah, itu dia. Berbeda. Nah, kenapa kan kita gara-gara yang Bapak bilang tadi, Bapak pendeta, Bapak gereja yang bilang Tritunggal. Makanya tercipta konsep Yesus itu sang pencipta. Ya.
Kan masuk akal tuh kan, kalau dia Tritunggal ya Yesus adalah Allah, adalah Roh Kudus gitu. Ya. Barulah dapat konsepnya kalau Yesus tuh sang pencipta kan gitu. Itu konsepnya sang pencipta itu. Tetapi konsep itu bukan dari bapak-bapak gereja Yesus sang pencipta, bukan, minta maaf. Itu konsep pemikiran setelah berabad-abad keluar, mulai ada pemikiran karena ada satu dikatakan yang di 1 Korintus 8 ayat 6 itu hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan dari dialah sumber segala sesuatu, dan hanya satu Tuhanlah Yesus Kristus yang daripadanya segala sesuatu diciptakan, betul kan? Iya. Nah, dari konsep itulah makanya banyak orang Kristen menyatakan Yesus itu pencipta. Padahal di situ tidak bercerita tentang secara kemanusiaan dia, bicara secara keilahian sebelum jadi manusia yang ada di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, yang dimana Allah menciptakan segala sesuatu menggunakan firman-Nya atau perkataannya, itu loh. Paham dulu ke sana, itu loh. Dapat. Jadi kalau kita berbicara Yesus, mohon maaf teman-teman Kristen walaupun di bawah ya, saya berani menyatakan itu berbicara tentang kemanusiaannya yang lahir, dan pada saat lahir mengajarkan dan juga melanjutkan nubuatan yang sudah terjadi. Makanya dalam Yohanes 20 sudah dikatakan bahwa dengan catatan yang tidak lengkap ini ya kan, itu sudah cukup untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, bukan menyatakan Yesus adalah Allah. Itu aja. Sama ini Pak, aku ada pertanyaan sedikit. Ini perbandingan sih, bedanya Kristen sama Islam ya, tentang kurban. Ya kalau di Kristen kan pada zaman Musa kurban itu dibakar habis. Sedangkan kalau kurban di sini kan ya dipotong, disembelih, baru dimakan gitu kan. Gimana itu Pak pandangannya? Dibakar habis di mana? Lupa pula ayatnya itu Pak. Aku dengar terakhir tuh dari sebelah, dari planet sebelah. Itu tuh Musa itu kalau berkorban itu dibakar habis. Tata caranya lah gitu. Nah, coba nanti pelajari di kitab Imamat. Kurban itu ada berbagai macam. Ada kurban penebusan salah, kurban penebusan dosa, kurban pengucapan syukur, atau kurban apa itu yang dimaksudkan? Itu kurban, bentar, searching bentar Pak. Karena kalau yang dibakar habis itu cuma bagian-bagian tertentu aja yang dibakar habis. Kalau setahu saya. Karena kalau kita berbicara aturan itu kan kita bicara aturan daripada bait suci kan, bait Allah kan. Gitu loh. Ya mana nih kok diam nih. Jadi ini denomnya apa ini? Bapak? Denomu. Kenapa Pak? Denomu apa? Denom? Apa denom? Ya. Denom. Denom apa denom Pak? Nggak tahu aku Pak. Denom itu pengajaran ke arah mana? Apakah ikut gereja mana? Oh, aku GBI Pak. Oh, tertunggal. GBI Bang Raja. Ya, GBI. Pak paham itu konsep tertunggal tuh. Tiga apa? Kayak tepung terigu itu. Allah, Pak bukan anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapak. Kalau dari kata bukan mungkin bukan. Iya, makanya memang makanya aku kaget tadi dengar kayak gitu kan. Iya, makanya baru di Alkitab dia kan si Edi Badai tadi itu tempat yang lain. Sudah dikatakan Bapak bukan anak. Yesus kan kita ketahui, saya dulu mantan Kristen Bang, saya dulu tertunggal juga AKBP. Jadi saya bingung dengan konsep itu ya.
Sudah dikatakan bukan, tapi tetap dibilang Yesus pencipta. Bahkan ada pula yang bilang Yesus Bapa, kan kacau balau jadinya. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, kan sudah berbeda itu. Betul sekali Bang Raja, berbeda. Iya. Sudah dikatakan bukan berarti kan berbeda. Makanya juga ada ayat yang Yohanes 5:26, Bapa punya pribadi sendiri, anak punya pribadi sendiri. Betul. Yohanes berapa? 5:26, 5 ayat 26. Yohanes 13:16, pengutus lebih besar pada yang diutus. Yesus utusan. Beda lagi. Oh iya. Nah, ayat-ayat yang dikeluarkan Bang Raja ini terkadang langsung mungkin membuat orang Kristen itu naik darah. Betul gak Bang Raja? Iya. Ngadapi saya bilang benar semua kok itu. Yesus utusan, iya utusan memang. Memang manusia. Yohanes 13. 16. Oh, Yohanes 16. 13 ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ya, hamba. Kamu baca lagi Matius 12:15. Yesus hamba Tuhan. Tuhan mana lagi tuh? Perikop loh. Matius 12:15. Perikopnya aja Yesus hamba Tuhan. Kalau dia Tuhan mana lagi? Ada berapa Tuhan nih? Matius berapa Pak? Matius 12:15. Matius 12:15. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang yang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Mananya? Perikopnya kamu baca. Perikopnya aja Yesus hamba Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Oh iya. Betul. Ya udah, kalau hamba masa dibilang Tuhan lagi? Yesus hamba Tuhan. Kalau dia Tuhan hamba Tuhan. Ada dua Tuhan di sini. Iya juga ya. Tapi kurasa dapatnya tuh karena konsep Tritunggal tadi sih itu sebenarnya. Oh, ayat ini saya bawa ketik itu. Ayat Yesus yang berdoa ya, Matius 11:25. Coba baca bro. Matius 12:25. 11:25 baca. 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, dia bersyukur pada siapa itu? Pada Bapa. Tuhan kan tuh kan? Tuhan langit dan bumi. Yesus Tuhan di bumi. Padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ada berapa Tuhan sih? Kalau Yesus Tuhan berarti ada dua Tuhan dong. Bingung kan? Kalau makanya jujur ya, konsep Tritunggal itu jelas sekali. Kalau sudah dikatakan beda, jangan kita menyamakan. Dalam kesetaraannya itu jangan kita itu bicara keilahiannya itulah, itu udah bicara ke depan itu jauh gitu loh ya. Tetapi dasarnya itu kita pahami dulu. Yesus itu dia datang sebagai hamba. Gitu loh. Hadir tengah-tengah itu sebagai hamba. Gitu loh. Yang menyatakan pengajaran-pengajaran itu yang mau digenapkan. Nah, itu aja kalau saya. Jadi pengajarannya jelas. Makanya waktu kebangkitannya pun dia berkata kepada Maria apa? Aku akan pergi kepada Allahmu dan Allahku dan pada Bapamu dan Bapakku. Bingung kan gitu selesai? Betul. Yohanes 20:17 kan? Bahkan Yesus berkata lagi di Markus 12:29 baca tuh bro. Hani. Iya, iya Pak. Baca Markus 12:29 baca tuh. 12:29 ya. Markus 12:29. Yes, jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita. Dia punya Tuhan dia.